Maka itu kita perlu tahu bahwa ada badai di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya perlu untuk selalu waspada sehingga kita membangun suatu fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat ya, untuk masa depan kita. Di dalam kehidupan kita senantiasa berjalan bersama Tuhan. Kita selalu membangun kehidupan. Dasar kita perlu didasarin dengan dasar yang kuat. Dasar yang kuat perlu. Di dalam tahun 1989, di bulan Oktober, pada saat itu saya masih berada di California. Saya pindah ke Houston tahun 1989, tetapi Oktober tahun 1989, terjadi suatu earthquake bagi saudara yang sudah di sini, ya. Terjadi suatu earthquake di California. Tepatnya yaitu di Silicon Valley, di daerah San Francisco dan lain sebagainya. Kita bisa melihat dari Fresno, saya melihat di news begitu Golden Gate, ya. Ini foto ya tadi saya katakan facing the storm, bahwa setiap daripada kita menghadapi badai, kekuatan kita bagaimana, ya. Nah, ini Golden Gate Bridge. Pada saat earthquake, ada orang yang membuat video dan Golden Gate ini bisa goyang. Ya. Dan ditemukan, saudara. Ditemukan kenapa Golden Gate tidak hancur pada saat itu. Ternyata, ya, di sini saudara bisa lihat, pier yang di sini ini terjepit dengan di antara batu karang yang sangat kuat. Maka dari itu kalau Bay Bridge, kalau saudara tahu Bay Bridge hanya seberang daripada Golden Gate. Bay Bridge mengalami kerusakan, tapi Golden Gate tidak mengalami kerusakan. Maka itu mereka menyelidikin, Golden Gate tidak mengalami kerusakan karena ya anchor-nya itu benar-benar tertanam begitu dalam di atas dasar daripada lautan, di mana di situ ada batu karang yang sangat kuat. Maka itu yang dibangun secara arsitek yang secara luar biasa, secara kabel, ya mereka membangun ya hanya goyang, tetapi tidak mengalami akan kerusakan. Nah, disinilah yang saya ingin. Bagaimana kita membangun? Bagaimana kita membangun akan kehidupan kita? Kita membangun di dalam dasar yang teguh atau dasar yang diombang-ambingkan? Saya rindu untuk anak-anak kita yang masih kecil-kecil pun. Mereka sudah mulai dibangun dengan dasar yang teguh. Saya sangat sedih sekali kalau mereka di dalam masa muda mereka, di dalam masa kecil mereka tidak mengenal akan Tuhan. Di dalam masa kecil mereka kita membangun, memberikan sesuatu dasar yang teguh. Saya sering mengatakan kepada istri saya, jangan lupa, ajarkan tentang keselamatan untuk mereka sudah terima Tuhan atau belum. Ingatkan aja terus, ingatkan, sampai nanti satu saat mereka akan benar-benar percaya akan Tuhan. Tidak hanya sekedar mengenal Yunus, dimakan ikan paus. Tidak hanya sekedar mungkin cerita daripada Noah membangun kapal gede, di Galveston juga banyak. Ya. Tidak hanya sekedar mengenal demikian, tapi mengenal akan keselamatan, mengenal akan rencana daripada Tuhan. Maka dari itu para ibu yang ada di tempat ini, para bapak yang ada di tempat ini, be serious di dalam membangun akan dasar untuk anak-anak kita. Dasar apa yang kita letakkan kepada kehidupan mereka? Bagaimana kita memberikan contoh untuk menjadi dasar di dalam kehidupan mereka? 1 Korintus pasal yang 3, ayat yang ke-11. Terakhir, dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus.
Ya, dikatakan di sini. Karena tidak ada. For no one can lay any foundation. Katakan amin. No one can lay any foundation yang tidak sekuat daripada fondasi Yesus Kristus sendiri. Yang dikatakan other than the one already laid, which is Jesus Christ. Firman Tuhan begitu boldness menyatakan fondasi yang sudah diletakkan oleh Yesus Kristus. Jangan sampai kita replace dengan fondasi-fondasi yang lain. Fondasi biarlah apa yang diletakkan di dasar kebenaran akan firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus menjadi dasar kita yang kuat. Di dalam kita membangun akan kehidupan kita. Ada amin saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya ajak untuk musician bisa maju ke depan.